Oke. Persamaan kuadrat ya, itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Pemfaktorannya ya. Nah, ada 3 cara, yaitu pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Yang pertama menggunakan pemfaktoran. Misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Maka cara memfaktorkannya adalah ya kan, a-nya dicari dulu yaitu 1, b-nya sama dengan min 6 dan c-nya itu sama dengan 8, ya kan. Nah, saya rasa kalian sudah bisa mencari a, b, c-nya ya. Lah ya. A-nya adalah 1, b-nya adalah min 6, ya, c-nya adalah 8, ya. Maka A dikali dengan C sama dengan 1 kali 8, 8. Berapa kali berapa? Yang hasilnya itu adalah 8. Kalau dijumlah hasilnya itu adalah min 6. Ya, berapa? Yaitu min 4 dan min 2. Ya, min 4 dan min 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah, karena min 4 dikali dengan min 2 itu adalah positif 8. Min 4 dikali dengan min 2 adalah min 6. Ya kan? Ditambah min 2 adalah min 6. Oke. Berarti X min 4 dan X min 2 sama dengan 0. Ya, kita dapatkan pemfaktorannya adalah seperti ini. Berarti di sini X sama dengan min 4 berubah menjadi positif 4 dan X sama dengan min 2 berubah menjadi 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dan 4. Nah, kayak gini. Sangat mudah ya. Oke. Sekarang pakai kuadrat sempurna ya, kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Oke. Kalau pakai kuadrat sempurna, maka caranya adalah, ingat bahwa x kuadrat ya, pakai soal yang ini, x kuadrat min 6x positif 8 sama dengan 0. Nah, kalau menggunakan kuadrat sempurna, kamu bisa syaratnya adalah ini harus 1 ya. X kuadrat itu harus memiliki koefisien yaitu 1 ya. Berarti tinggal berapa? Tinggal x kuadrat, ini saya geser ya. X kuadrat min 6x ya, karena sudah 1 berarti tinggal x kuadrat min 6x sama dengan, nah, positif 8 pindah ke sini menjadi negatif 8/1 ya. Negatif 8/1 pindah. Posisi 8 pindah ke sini menjadi negatif 8/1. Ditambah dalam kurung ya, di sini juga ditambah dalam kurung. Nah, dalam kurung diisi apa? Min 6. Diisi min 6 per berapa? 2 kuadrat ya. Di sini juga sama, min 6 per 2 kuadrat. Kayak gitu. Ya kan? Nah, ingat bahwa di sini min 6 konstanta yang ada di sini, ya kan? Karena sudah pindah ke sini berarti kita harus isi nih konstantanya. Nah, kebetulan konstanta itu adalah setengahnya dari variabel yang ada di sini, ya. Maka setengahnya dari 6 maksudnya. Kayak gitu. Kuadratnya karena kuadrat sempurna. Oke? Sudah bisa sampai sini, sudah paham lah ya. Maka tinggal kita buat di sini, kesimpulannya adalah x min 6 per 2 dikuadratkan sama dengan min 8/1 ditambah dengan min 6 kuadrat positif 36 ya, karena sudah minnya sudah dipakai berarti tinggal 2 kuadrat positif 4 ya kan. Maka tinggal x min 6 per 2 kuadrat itu sama dengan berapa? Ini 4 kali 1 4 ya, samakan penyebut. 4 kali min 8 itu adalah min 32 ya kan. Kemudian 1 kali 36 positif 36. Nah, sekarang tinggal x min 6 per 2 kuadrat itu sama dengan berapa? Min 32 tambah 36 itu hasilnya adalah 4/4 ya, 4-nya di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan akarkan nih. X min 6 per 2 sama dengan akar pindah ke kanan menjadi plus minus akar dari 4/4. Sehingga X min 6 per 2 itu sama dengan plus minus akar dari 4 ini adalah 2. Akar dari 4 yang tadi adalah 2. Berarti ini 2/2. Oke. Nah, sehingga kita bisa mencari nih. X min 6 per 2 itu sama dengan positif 2/2. Ya kan. Berarti X sama dengan 2/2. Min 6/2 pindah ke sini menjadi positif 6/2. Sehingga X sama dengan 6 ditambah dengan 2, 8/2. Sama dengan 4. 8 bagi 2, 4. Ya, X yang pertama ketemu 4. Sekarang X yang kedua. X min 6 per 2 sama dengan berapa ini? Min 2/2 kan? Karena sudah diambil positifnya. Sekarang negatif 2/2-nya. Sama dengan berapa? Berarti X sama dengan negatif 2/2. Negatif 6/2 pindah ke sini menjadi positif 6/2. Berarti X sama dengan berapa? Negatif ditambah dengan 6, berarti negatif 2 tambah 6 berapa? 4 kan? 4/2. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu positif 2. Ya, sama kan? Kayak yang pemfaktoran. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. Gitu. Sekarang pakai cara yaitu rumus kuadratik.
Nah, sekarang kita akan selesaikan persamaan ini dengan rumus kuadratik. Maka tinggal apa? Rumus kuadratik itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 dikali dengan A dikali dengan C per 2 dikali dengan A, ya kan? Maka di sini min B, berarti B-nya berapa? Min 6 kan? B-nya min 6, berarti min dalam kurung min 6, ya kan? Plus minus akar dari dalam kurung min 6 kuadrat, B kuadrat min 6, ya. Ingat B-nya adalah min 6, ya. Dikurangi dengan 4 dikali dengan A-nya adalah 1, dikali dengan C adalah 8. Ya, adalah 8 dibagi dengan 2 dikali dengan, nah, maka ya X12 itu sama dengan, nah, ini kan A-nya adalah apa? 1 kan? A-nya adalah 1, ya. A-nya ganti 1. Pokoknya masukkan saja nilai yang ada di sini ke rumus ini, ya. Berarti apa? Min 6. Nah, ini menjadi min kali min positif, ya. Berarti menjadi positif 6 plus minus akar dari berapa ini? Min 6 kuadrat itu adalah min 6 kali min 6, berarti positif 36. Min 4 dikali dengan 1 min 4, min 4 dikali dengan 8, min 32, ya kan? Dibagi dengan 2 kali 1, 2. Sehingga X12 itu sama dengan 6 plus minus akar dari 36 dikurangi 32 itu apa? 4 kan? Akar dari 4 per 2, ya. Sehingga X12 ya itu sama dengan 6 plus minus akar dari 4 itu adalah 2 per 2. Sehingga kita dapatkan X1-nya di sini. X1 sama dengan berapa? 6 plus 2 per 2. 6 plus 2 per 2. Berarti berapa? 8 per 2 sama dengan 4. Ya kan? Sekarang X2-nya. Ya kan? X2-nya. X2-nya berarti 6 min 2 per 2. Karena yang tadi adalah 6 plus 2 per 2. Sekarang 6 min 2 per 2. 6 min 2 per 2. Sehingga 4 per 2 sama dengan berapa? X2 nya sama dengan 2, ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya nanti adalah seperti ini, ya, sama aja. Sekarang kita akan mencari contoh soal lain untuk yang faktoran. Oke, sekarang kalau soalnya begini berarti sama aja, yaitu A nya adalah 2, B nya adalah 7, C nya adalah 5, ya kan? A dikali dengan C sama dengan 2 kali 5, 10, ya kan? Berapa kali berapa? Yang hasilnya adalah 10. Kalau dijumlah hasilnya adalah 7. Berarti kan 5 dan 2 kan? 5 dan 2. Berarti kita dapatkan X plus 5, ya kan? X plus 2 sama dengan 0, ya. 5 kali 2 10, 5 plus 2 7. Gitu ya dimaksud dengan faktoran. Nah, jangan lupa di sini bahwa lebih dari 1 nih. Nah, kalau ini kan sudah 1 X-nya. Kalau yang ini 2, maka kita harus bagi dengan 2, ya kan? Kalau lebih dari 1 dibagi dengan A-nya, ya. Berarti kita dapatkan X plus 5 per 2 di sini. Di sini X plus 2 per 2 berapa? Positif 1 kan? Sama dengan 0. Sehingga di sini X sama dengan negatif 5 per 2. Ya kan? Di sini X sama dengan negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan negatif 5 per 2. Kayak gitu. Oke? Caranya kayak gini. Sekarang kita langsung ke grafik. Nah, misalkan ada persamaan grafik fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan 2x kuadrat plus 7x plus 5, ya kan? Maka yang pertama adalah untuk menggambar grafik kita harus menentukan titik potong, ya kan? Titik potong sumbu x. Berarti y-nya sama dengan 0, ya kan? Maka y-nya diganti 0. 0 sama dengan 2x kuadrat plus 7x plus 5, ya kan? Kalau sudah bisa memfaktorkannya, maka dengan sangat cepat kita langsung ketemu, ya. 2 kali 5 kan 10, ya kan? Berapa kali berapa yang hasilnya 10? Kalau dijumlah hasilnya 7. Berarti berapa? Berarti kan X positif 5 dan X berapa? Positif 2, ya kan? 5 kali 2 itu hasilnya adalah perkalian antara A kali C, yaitu 10. 5 kali 2 10, kalau dijumlah 7, ya kan? Oke. Berarti langsung kita dapatkan belum, ya. Karena di sini ingat bahwa A-nya lebih dari 1, yaitu 2, ya. Maka kita harus bagi dengan A-nya. Bagi 2, bagi 2. Maka sama dengan X plus 5 per 2 yang ini. Yang ini X plus 2 bagi 2 1, ya kan? Sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita dapatkan bahwa X sama dengan plus 5 per 2 menjadi negatif 5 per 2. Dan di sini X sama dengan negatif 1, ya. Plus 1 menjadi negatif 1. Berarti sumbu X-nya apa ini? Sumbu X-nya memotong di negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2 kalau diubah menjadi pecahan campuran yaitu negatif 2, 1 per 2, 0, ya kan? Negatif 1, 0. Ya, cara mengubahnya begini, ya. 5 per 2. 5 per 2. Kalau diubah menjadi pecahan campuran, 5 dibagi dengan 2. 5 bagi 2 itu adalah 2, 2 kali 2 adalah 4 per 1. Dikurangi adalah 1.
Berarti berapa? Hasilnya adalah 2, 1/2 ya. 2, 1/2 kayak gitu. Nah, di sini sudah mendapatkan sumbu X-nya ya, X1 dan X2-nya. Sekarang apa? Mencari apa? Mencari sumbu Y-nya ya, titik potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0 ya kan? Berarti Y sama dengan 2 dikali dengan X ganti 0 kuadrat ditambah dengan 7 dikali dengan 0 plus 5. Berarti Y-nya pasti adalah 5. Maka memotong di sumbu 0,5 ya. 0,5. Ingat, posisi sumbu X di sebelah kiri dan Y di sebelah kanan ya. Berarti ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Sekarang mencari apa? Mencari sumbu simetrinya ya. Yang ketiga mencari sumbu simetri ya, sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Berarti min dalam kurung oke. Kan B-nya adalah 7 kan? Berarti langsung min 7 per 2 dikali dengan A. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Berarti min 7 per 4 ya kan? Diubah menjadi pecahan campuran menjadi 4 min 1 3/4 ya. 4 dikali dengan 1 adalah 4 ditambah dengan 3 adalah 7 7/4 kayak gitu. Oke. Sekarang kita sudah mencari apa? Sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan negatif 1 3/4. Sekarang adalah apa? Nomor 4 adalah mencari titik Y optimumnya, Y optimum atau titik puncak ya, titik puncaknya. Titik puncak itu rumusnya adalah Y optimum sama dengan min D per 4A. Berarti min dalam kurung D itu adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC per 2 dikali dengan A ya kan. Min dalam kurung B kuadrat berapa? Berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat min 4 ya kan, dikali dengan A nya berapa? A nya adalah 2 ya kan, A nya itu adalah 2 dan C nya adalah 5 ya kan. C ada 5 dibagi dengan 2 dikali dengan A nya berapa? 2 ya kan. Berarti kita dapatkan negatif ya kan, 7 kuadrat 49 ya kan. Min 4 dikali dengan 5 itu kan hasilnya adalah berapa? Min 4 dikali dengan 5 adalah negatif 20. Negatif 20 dikali dengan 2 negatif 40 ya kan. Di sini negatif 40 ya kan, dibagi dengan 2 kali 2 4 gitu ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal dijumlahkan saja ya kan. Negatif dalam kurung 49 dikurangi dengan 40 yaitu 9 ya kan ya. Berarti tinggal negatif 9 per 4 ya. Kalau misalkan kita sederhanakan, apakah bisa? Bisa ya. Berarti menjadi berapa? Menjadi 4 2 1. Berarti negatif 21 per 4. Kita dapatkan Y optimumnya ini ya. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Oke, 9/4. Nah sekarang tinggal gambar grafiknya ya. Grafik fungsi kuadrat sketsanya itu kayak mana? Kayak ini ya. Tuh ya. Oke, di sini 0, ini sumbu X, ini Y. Nah, misalkan kita di sini punya titik potong negatif 2,5 ya, 0. Berarti sumbu X kan. Ingat ini negatif, berarti di sini ya, negatif setengah itu kurang lebih di sini. Negatif 1 dulu lah, negatif 1,0 kurang lebih di sini ya. Kemudian negatif 2,5 berarti kurang lebih di sini ya, negatif 2,5 ya. Kemudian apa? X-nya, sumbu X-nya mana? Sumbu X. Sumbu X-nya adalah negatif 1 3/4. Kurang lebih di tengah-tengah ya, tengah-tengah sini, negatif 1 3/4-nya. Pasti sumbu simetri letaknya di tengah. Kemudian Y optimumnya adalah negatif 2/4. Oh, berarti di bawah ini negatif 2/4, anggap aja di sini ya, negatif 2/4 ya. Oke, berarti kita punya titik potong di sini nih. Nah, tuh. Nah, inilah yang disebut dengan titik puncak ya kan. Maka kita gambar grafiknya seperti ini. Tuh. Di sini adalah sumbu simetrinya. Nah, kayak gitu. Paham? Gitu.